Halo sahabat Sonora, perkenalkan nama saya Gaitsa Kaila Anwar dari SMK Negeri 1 Klaten. Saya Raisya Sendira Mawati dari SMK Negeri 1 Klaten. Saya Karisa Alika Islam Madina dari SMK Negeri 1 Klaten. Saat ini kami sedang berada di Bolu Aurora yang berlokasi di Jalan Sirkuit nomor 21 Bantulan Sidoarum, Sleman, Yogyakarta. Saat ini kami sedang bersama pemilik usaha Boluku Aurora, Ibu Istriani. Iya. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang sejenak bersama kami. Ya sama-sama. Baik Ibu, sejak kapan Boluku Aurora ini mulai dibangun ya Bu? Kalau yang Bolu ini baru 2 tahun yang lalu. Jadi baru tahun 2023 ya. Itu baru mulai masuk ke yang Bolu gitu. Jadi baru 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Baik, begitu. Kalau untuk yang mendorong Ibu untuk berjualan bolu ini apa sih Bu? Kalau awalnya sih karena memang satu rumah itu suka sama perkoean, bolu. Yang awalnya itu cuman untuk kita konsumsi sendiri. Terus kebetulan di sebelah rumah juga ada angkringan dulu tuh suka jualan putu ayu, kita nggak pernah kebagian dan akhirnya kita nyoba sendiri bikin, banyak yang suka, terus coba nitip, ternyata lumayan peminatnya banyak juga, terus akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Menarik sekali. Untuk pembuatan bolunya ini bahan-bahannya itu apa saja ya Bu? Kalau putu ayu itu dari terigu, dari santan, terus atasnya kasih topping parutan kelapa. Itu aja sih, sama ada gula, telur itu. Untuk proses pembuatannya boleh dijelaskan Ibu dari step-stepnya gitu? Boleh? Ya. Awalnya kan masukin terigu, telur. Pertamanya gula sama telur dulu, sama SP, di mix sampai ngembang. Setelah itu dimasukkan santan, terus terigu, kita mix lagi sebentar, terus dikasih pasta pandan, di mix, udah tinggal nanti olesin cetakan, kita kasih parutan kelapanya dulu. Nah, terus dituang tuh adonannya, kukus. Berarti stepnya lumayan panjang juga ya? Panjang ya, paling nggak satu kali mau naik gitu, itu sekitar 10-20 menit lah, paling cepat 15 menit itu baru udah selesai. Untuk inovasi di bolunya ini, apakah cuma boluku saja yang warna hijau atau ada inovasi lain Bu? Ada warna lain, ada misalkan kayak bolu semangka, itu pakai biji selasih atasnya. Disebut bolu semangka karena bentuknya itu menyerupai semangka gitu sih, bukan dari rasa. Kalau orang pas ini rasa semangka, bukan. Kalau rasa kita sama kayak bolu kukus gitu. Nah, cuman tampilannya kayak semangka, ada bijinya, merah ada bijinya kayak gitu. Berarti bukan hanya warna hijau saja ya Bu? Ya, kita bisa custom sesuai customer, permintaan customer apa gitu bisa. Iya. Menarik. Untuk proses pembuatannya nih berapa lama ya Bu untuk satu pemesanan bolu ini kira-kira? Untuk satu resep ini bisa jadi sekitar 40 biji. Itu bisa naik itu 20 menit, 30 menit selesai. Gitu. Proses dari awal sampai dengan matang itu sekitar 30 menit. Itu digunakan untuk berapa buah bolu Ibu? Itu jadi 40 biji. 40 biji itu 30 menit ya? Iya, sekitar 30 menitan. Oke. Untuk cara mempertahankan kualitasnya sendiri ini bagaimana ini? Saya menggunakan benar-benar bahan yang masih fresh. Terus dari terigunya itu memang sudah tak pilih yang ini, ya udah jangan ganti-ganti gitu. Sama supplier kelapanya pun satu tempat. Gitu. Udah biasa pakai yang itu gitu. Kayak gitu sih. Untuk kualitasnya Bu. Iya. Nah, untuk tantangannya sendiri di zaman yang modern ini apa sih Bu? Apakah tantangannya malah di media sosial atau malah di lingkungan sekitar? Di media sosial juga, lingkungan juga iya, karena
Putu Ayu ini kan yang bikin nggak cuma satu orang. Sebenarnya di luar itu banyak kompetitornya kan. Cuman kita mengedepankan freshnya, kualitas rasanya gitu sih. Lebih itu. Untuk target pasarnya nih Bu, untuk Boluku ini tuh lebih terkenal di kalangan ibu-ibu atau generasi muda? Di kalangan ibu-ibu, sama kebetulan kan yang saya titipin itu, yang lapak jajan pasar itu deket sama kampus. Oh. Jadi mahasiswa suka juga, suka pesan untuk snack box gitu kayak gitu. Oh iya. Iya begitu. Terus bagaimana cara ibu untuk mengoptimalkan kenaikan harga bahan baku agar harga jual ini lebih tetap stabil? Untuk kenaikan kan memang kemarin sempat kelapa naiknya lumayan 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Nah itu dari awal untuk penghitungan HPP memang saya naikkan. Jadi memang untuk antisipasi kalau sewaktu-waktu harganya naik bahan bakunya. Jadi di saat bahan baku naik, harga saya tetap masih sama, status segitu, masih aman lah kayak gitu. Jadi sudah dihitungkan dari awal ya? Dari awal emang dikira-kira ini bakalan semisal nanti naik itu masih aman lah untuk harga segitu gitu. Jadi masih sama dari dulu sampai sekarang. Untuk harapan ibu untuk Boluku ini agar kedepannya bagaimana? Harapan saya Boluku ini, Bolu Araro bisa semakin baik, terus semakin banyak customernya, bisa punya karyawan lebih banyak, ya, terus nanti bisa diwariskan ke anak itu sih. Harapannya gitu, bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar, bisa jadi karyawan juga gitu. Buka lapangan pekerjaan gitu ya Bu? Iya, pengennya kayak gitu. Selain Boluku ini ada produk lain nggak Bu kira-kira? Ada es lumut juga lumayan peminatnya. Es lumut sama keripik kulpi sih. Keripik kulpi iya. Apa Bu? Dari apa? Dari kulit lumpia. Oh. Kulit lumpia cuma digulung, digunting, digoreng, dan selesai. Iya. Gitu. Awalnya tercetus jualan kulpi sama esnya ini gimana Ibu? Kalau ini semuanya sih dari keluarga yang suka sih, dari kita sendiri, dari inti, dari suami, anak-anak pada suka, dari pas puasa itu kan bikin. Iya. Ternyata pada suka bikin takjil. Terus coba dikemas. Pas dikemas, kita kasih brand, kita kasih merek. Habis itu kita nyoba keluarin, dititip-titipin gitu. Banyak yang suka, nah dari situ terus mulai ketagihan. Ketagihan jualan. Berarti gitu. awalnya emang dari keluarga ya Ibu? Iya, semuanya awalnya dari keluarga dulu. Oke, baik Ibu. Ada pertanyaan lain? Untuk buatnya itu ibu sendiri atau dibantu atau gimana gitu? Kalau sementara masih sendiri, tapi nanti kalau misalkan ada pesanan yang partai besar sampai ribuan, sampai ratusannya agak banyak itu, baru nanti suami dulu yang diajak, terus kakak dulu, baru nanti minta. Kalau memang kita masih nggak mampu, kami yang nggak mampu, baru nanti minta tolong ke yang lain, karyawan lagi gitu. Kan hanya sendiri ya Ibu berarti kalau iya, kalau pas banyak, kalau cuma sedikit gitu masih setiap hari itu masih sendiri. Kalau pas orderannya lagi banyak gitu baru minta tolong. Baru tolong gitu. Berarti kalau produksinya banyak itu ada pemilihan tertentu nggak Ibu? Contoh kayak Ibu dapat pesanan 100 nih, terus nanti pesanannya tuh harus yang berbentuk buah-buahan gitu. Ibu kira-kira menerima pesanannya gitu? Iya. Iya, selama kami masih mampu untuk ngerjain, itu termasuk tantangan ya buat kita. Misalkan mau bikin ini, dibikin yang seperti ini, oke, kita masih mencoba untuk iyain. Jadi sesuai sama customer juga? Iya, termasuk ya kayak bolu custom kayak gitu. Misalnya beberapa ada yang minta dibuatin yang matcha, yang rasa taro, yang black forest, kayak itu yang versi mininya atau versi jumbonya, kita iya gitu. Di sini juga ada versi jumbonya Ibu? Ada. Yang ukurannya lebih besar sih dari yang standarnya itu. Tapi bentuknya tetap sama? Tetap sama, cuman kita yang lebih gede gitu. Berarti bahan yang dipakai juga tetap sama ya Ibu? Tetap sama, cuman ukurannya aja yang digedein. Untuk pembeli biasanya harus pesan dulu atau bisa langsung datang ke sini terus beli gitu? Pesan dulu. Pesan dulu? Iya.
Kalau kami itu ready stock itu yang putu ayu, yang setiap hari produksi putu ayu. Oh. Kalau untuk bolu yang lain itu harus pesan dulu, gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga bolu Aroro ini Iya. lebih dikenal oleh masyarakat dan semakin laris ya Amin, Ibu. amin. Baik sahabat Sonora, cukup sekian perbincangan kita pada hari ini dan semoga perbincangan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat Sonora sudah bersama kami dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.